Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Lenita dengan NPM 0311250114. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Pakuan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan menjelaskan 5 konsep dasar agama Islam dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada Tauhid. Tauhid adalah keyakinan pada keesaan Allah yang dibagi menjadi 2, yaitu Rububiyah, Allah Maha Pencipta dan Pengatur, dan Uluhiyah, Allah satu-satunya yang disembah. Bagaimana konsep ini membentuk sikap hidup? Konsep ini melahirkan tawakal dan sabar dalam menghadapi cobaan karena kita yakin Allah tidak akan membebani di luar batas kesanggupan kita. Seperti halnya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Contohnya, saat gagal bisnis, kita tidak putus asa, kita berikhtiar lagi karena rezeki diatur Allah atau rububiyah, dan kita menjadikannya ibadah atau uluhiyah. Yang kedua, ada akhlak mulia. Pondasi tauhid harus diwujudkan dalam akhlak mulia saat berinteraksi. Akhlak seperti jujur, amanah, dan adil adalah kunci harmoni. Seperti halnya dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Contoh, dalam kerja kelompok di kampus, kita harus adil membagi tugas dan amanah menyelesaikan bagian kita. Ini memperkuat ikatan sosial dan mencegah konflik. Yang ketiga, toleransi. Dalam masyarakat yang beragam, akhlak yang wajib kita terapkan adalah toleransi atau tasamuh. Toleransi dalam Islam bukan berarti mencampur adukan keyakinan, tetapi menghormati hak orang lain untuk menjalankan keyakinannya masing-masing. Seperti halnya dalam Quran Surah Al-Kafirun ayat 6, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Contohnya, kita tetap membantu tetangga yang sakit, meskipun ia berbeda agama, namun kita tidak ikut serta dalam ritual ibadah mereka. Kita tetap tegas pada prinsip, tetapi lembut dalam interaksi. Yang keempat, sumber hukum Islam. Ketika menghadapi masalah baru di kehidupan sehari-hari, Islam memiliki 4 sumber hukum utama, yaitu Al-Quran, hadis, ijma atau kesepakatan ulama, dan qiyas, analogi hukum. Sumber-sumber ini memberikan solusi yang relevan. Seperti dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Contohnya, dalam isu ekonomi modern seperti e-commerce atau hak-hak konsumen, ulama menggunakan ijma dan qiyas dalam merujuk pada prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Kepatuhan pada sumber hukum ini menjaga keteraturan sosial. Yang kelima, jihad. Sebagai penutup, konsep jihad dalam konteks modern harus dipahami sebagai jihad akbar atau perjuangan non-fisik. Ini adalah usaha keras untuk meningkatkan kualitas diri dan masyarakat. Seperti halnya dalam hadis riwayat Ahmad, berjihadlah melawan nafsumu dan keinginanmu seperti engkau berjihad melawan musuhmu. Contohnya, jihad adalah berjuang melawan malas untuk menyelesaikan studi, berjuang melawan godaan korupsi, atau berjuang untuk meningkatkan ekonomi keluarga melalui cara yang halal. Intinya adalah perjuangan melawan nafsu dan hawa keinginan buruk. Kelima konsep ini dari Tauhid sebagai fondasi, akhlak mulia dan toleransi sebagai interaksi, sumber hukum sebagai solusi, hingga jihad sebagai upaya perbaikan diri, menjelaskan bagaimana Islam membimbing kita mencapai kehidupan sehari-hari yang berkualitas. Sekian video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.